Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Surah At-Taghabun ayat 14. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah sidang solat zuhur. Semoga kita semua yang hadir insyaallah diberikan nikmat sehat lahir dan batin. InsyaAllah diberikan rezeki berkah dan berlimpah. Dan insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, menyambung kajian kita Kamis yang lalu tentang uququl walidain. Uququl walidain atau dalam bahasa Arab yang lainnya asiyal walidain. Maknanya adalah kedurhakaan kepada orang tua. Banyak kita dengar berita, dengar cerita, dan banyak kita alami. Bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang mengalami itu. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu adalah asbabul uququl walidain. Apa sebab ada anak yang jadi durhaka? Ini yang mesti kita ketahui. Sebab kedurhakaan itu adalah akibat, efek dari sesuatu hal yang disebut dengan asbab, atau disebut dengan latar belakang, atau disebut dengan background. Kenapa ada anak yang durhaka? Padahal dari bayi kita pelihara, kita kasih makan, kita didik, kita ajarkan. Setelah besar, mulailah anak pandai melawan. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya gara-gara pulsa saja bisa maknya dibentaknya. Gara-gara motor tak dibelikan bisa anak membunuh ayahnya. Luar biasa. Saya mendengar berita semakin hari semakin luar biasa, menyeramkan. Ini kenapa ini? Ada apa negeri kita ini? Padahal kita Bapak Ibu mayoritas muslim. Kalau ditanya orang tua muslim, tapi kenapa anak-anak bisa begitu? Ada sebab. Ada sebab yang mungkin kita langgar, yang kita lakukan. Inilah nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama terdapat dalam surah An-Nisa ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa buka, baca baik-baik ayat itu. Dalami dan pahami baik-baik. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Allah mengatakan hendaknya orang tua hati-hati. Allah yang bilang itu. Hati-hati wahai orang tua. Karena kita punya generasi, punya anak-anak
yang nanti akan menjadi lemah. Zurriyatan dhi'afah. Generasi kita lemah sekarang. Padahal pintar-pintar. Kalau dikaji secara intelektual, anak sekarang jauh lebih pintar daripada anak-anak dulu. Tapi ternyata kecerdasan anak-anak kita itu tidak menjamin anak itu jadi baik. Tidak selamanya orang berilmu jadi baik. Tidak selamanya orang pintar jadi orang baik. Tak menjamin. Tak menjamin sekolah pendidikan tinggi orang itu jadi baik. Di mana salahnya? Bahkan kalau kita baca negara kita ini Bapak Ibu, boleh dikatakan orang baik, orang pintar, orang cerdas itu sudah selalu banyak. Anak TK Bapak Ibu mengotak-atik teknologi udah bisa. Hah? Iya kan? Kadang maknya bertanya sama anaknya yang SD, coba nak WA mama rusak. Tahu anaknya. Tahu anak-anak kecil tentang teknologi. Karena begitu pendidikan sekarang yang luar biasa, kecerdasan. Tapi ternyata tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Asbabul uququl walidain, penyebab pertama kenapa anak durhaka, yaitu dalam Al-Quran disebutkan memilih pasangan yang tidak benar. Nah, di situ salah paling besar. Memilih pasangan hidup orang tua yang tidak benar. Siapa yang akan menjadi istri? Siapa yang akan menjadi suami? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Pada tujuan pernikahan rumah tangga itu dibentuk sakinah, mawaddah warahmah. Kalau salah dalam memilih, ini bahaya. Lain kata suami, lain kata istri. Istri solat, suami tak solat. Suami solat, istri tak solat. Itu payah. Karena berefek kepada anak-anak, kepada janin. Dan itu pesan Rasulullah. Pilihlah pasangan hidup itu, yang pertama walimaliha, yang kedua wajasadiha, yang ketiga wanasobiha, yang keempat walidiniha. Cantik perlu, ganteng perlu, kaya perlu, keturunan bibit bebet bobot tu perlu. Tapi yang jauh lebih penting kata Rasulullah, diniha, agamanya. Di sini kita sudah terpengaruh oleh dunia. Bukan agama yang kita cari. Mencari menantu bukan cari agama. Bahkan kalau ada orang beragama malah dianggap enteng. Apa pekerjaan nak? Tinggal di masjid. Mau melamar anak saya? Iya. Makan apa nanti? Ya kan? Makan apa? Tamat apa? Tamat sarjana ini. Kerja apa? Ngajar ngaji. Nggak bisa. Saya ini orang kaya. Ini orang-orang keturunan-keturunan ningrat. Mau nikah sama anak aku tidak bisa. Kan begitu. Karena orientasinya materialistis. Efeknya nanti. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf bicara seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Penyebab yang kedua adalah orang tua sekarang, ya termasuk kita semua. Saya tak menyebut oknum satu orang atau dua orang. Kebanyakan kita banyak yang melahirkan bukan anak-anak. Masih ingat Bapak Ibu, apa beda orang tua dulu dengan orang tua sekarang? Kalau orang tua dulu, ibu istri hamil, mengandung, lahir seorang anak. Kalau sekarang ibu hamil mengandung, lahir seorang raja. Itu bedanya. Banyak orang sekarang melahirkan bukan anak yang dilahirkannya, raja. Apa beda anak dengan raja, Ustadz? Kalau anak yang dilahirkan, orang tua yang ngatur. Tapi kalau raja yang dilahirkan, anak yang ngatur. Capek, ibunya masak, mamanya masak. Sudah masak makan nak, nggak mau. Saya mau Kentucky, mau nugget, mau ini, mau itu.
Hidup motor, keluarlah orang ibunya mencari makanan kesukaannya. Kenapa? Raja mau makan. Ini baru SD loh Bapak Ibu, sudah begitu. Memang ada dalil Nabi mengatakan akrimu auladikum wa ahsanu adabakum. Muliakan anakmu dan perbaiki adabnya. Memuliakan anak itu artinya bukan memanjakan. Kita salah, memuliakan anak itu diartikan memanjakan. Anak itu tak boleh dimarahi karena dia harus dimuliakan. Anak itu ciptaan Allah, anak itu punya hak azazi, tak boleh dimarahi. Ini kan doktrin-doktrin yang salah. Bahkan Rasul saja mengajarkan umur 7 tahun dia ajar solat, 10 tahun wadribuhum biha, pukul dia. Artinya ada hukuman. Sekarang tidak, anak yang ngatur orang tua. SD itu lambat mak jemput sekolah, mengamuk dia di halaman sekolah. Papa gimana sih, mama gimana? Lah capek saya nunggu, tahu enggak? Minta maaf artinya bapak, maaf ya nak, tadi macet, maaf tadi bocor bannya. Enggak bisa, enggak terima. Wah, kenapa? Raja terlambat dijemput. Ini sebabnya timbul uququl walidain. Yang terakhir Bapak Ibu, yang paling sangat penting, yang harus hati-hati adalah akalul haram. Orang tua banyak tidak sadar yang diberikan ke anak itu halal enggak. Gimana anak itu mau patuh sama orang tua, sedangkan yang dimakannya haram. Dagingnya tumbuh dari yang haram. Baju sekolahnya haram. Sekolah yang dia belajar ilmu SPP-nya dari uang haram. Sepatu yang dibelikan dari yang haram. Otak dia berpikir sudah dikontaminasi darah yang dari makanan minuman yang haram. Gak masuk Pak. Gak bisa masuk Bapak Ibu. Keras pun kita mendidik anak, tapi kalau dagingnya tumbuh, darahnya mengalir dari sesuatu yang batil, yang tidak Allah ridhoi, tak bisa. Pak Ustadz, kenapa anak saya susah menghafal Quran? Susah dia suruh sholat. Badannya itu tidak halal. Bagaimana dia bisa menghadap Allah? Bagaimana dia mau sujud kepada Allah? Badan, daging, tulangnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Sedangkan Allah tak menerima sesuatu yang batil. Bagaimana hatinya bisa menerima kebenaran? Ini kesalahan besar kita orang tua. Maka itu di antara asbabul uququl walidain. Sebab anak-anak menjadi durhaka. Yang terakhir kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum fahzaruhum. Sebagian anak-anak kita menjadi musuh bagi orang tuanya. Banyak orang tua hancur karena anaknya sendiri. At-Taghabun ayat 14. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.